Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tukang Desain Amatir. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan membuat desain. Di sini saya akan tunjukkan kalau membuat desain vektor di CorelDRAW itu sangat gampang. Penasaran? Langsung aja ikuti tutorialnya. Oke teman-teman, latihan kita kali ini berkaitan dengan pembahasan seputar menggabung dan memotong objek di CorelDRAW. Nah, bagi yang belum nonton videonya, nanti bisa cek link di deskripsi supaya nyambung sama tutorial yang ini. Oke, langsung saja kita mulai latihan membuat desain. Kali ini kita akan membuat satu desain pemandangan pantai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekilas mungkin kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya ini desain yang sangat-sangat simpel sekali. Dan desain ini bisa kita bikin atau bisa kita kerjakan hanya dengan menggunakan teknik shaping yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Saya akan jelaskan step by step membuat objek satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, kita buat objek lingkaran. Oke, ini adalah objek dasar kita dan ini menjadi patokan untuk objek yang lain nanti. Nah, yang kedua kita akan membuat seperti yang pernah kita singgung di tutorial sebelumnya. Untuk tahapan ini ya, kita membuat desain, kita mulai dari objek yang paling belakang. Karena kita belum masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara mengatur posisi objek di halaman ataupun posisi objek terhadap objek yang lain. Jadi kita usahakan tidak ada perpindahan posisi objek di sini ya. Maksudnya perpindahan posisi objek, apakah objek itu dia di depan atau di belakang, kita usahakan dia sudah di posisinya. Jadi yang objek paling belakang kita buat paling awal. Nah, di sini kita buat objek lingkaran. Kemudian objek yang akan kita buat kedua adalah ini ada apa namanya ya. Jadi ini kan ada dua ya, biru yang agak tua, ini biru yang agak muda. Nah, caranya pertama kita buat objek persegi panjang. Oke, kita ulang. Objek persegi panjang kita cocokkan ukurannya dengan contoh kira-kira segitu. Kemudian kita convert to curve, kemudian aktifkan shape tool, select all, klik kanan to curve. Di sini teman-teman lihat bentuknya kan agak melengkung ya, jadi ini kita edit sedikit. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat objek ini kan masih berlebih ya ke samping, jadi ini kita buat objeknya pas di dalam lingkaran. Nah, caranya kita klik, jadi objek persegi panjang tadi kita jadikan sebagai cetakan ya, kira-kira sebagai cetakan. Kita klik objek lingkarannya ya, sekali lagi dalam posisi objek persegi panjang yang sudah kita modifikasi tadi dalam kondisi aktif seperti ini, terseleksi, tekan tombol shift, kemudian klik lingkaran. Nah, akan muncul 7 pilihan shaping di sini, fitur shaping. Kita pilih intersect. Intersect ini ya teman-teman bisa cek nanti di pembahasan video sebelumnya tentang fungsi dari ketujuh fitur shaping ini. Intersect adalah membuat objek baru hasil perpotongan dua objek ya, atau hasil irisan dua objek. Nah, sekarang objeknya sudah muncul di tengah sini, maka cetakannya kita hapus saja. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, berikutnya kita akan buat objek ini, awan. Nah, caranya kita buat dengan lingkaran. Buat satu lingkaran, kemudian copy ke samping, klik kanan, perkecil, copy lagi, klik kanan lagi, perbesar. Untuk bentuknya tidak
harus persis seperti ini ya, teman-teman bisa buat dengan selera masing-masing. Klik kanan lagi, perbesar lagi. Saya hanya mengikuti contoh yang sudah ada supaya nanti teman-teman bisa lihat, oh ini hasilnya memang seperti contoh gitu ya. Oke, ini klik kanan lagi. Ini saya perkecil dulu. Ini dikira-kira saja ya, tidak ada ukuran yang baku. Ini diperbesar di sini. Oke, kalau kira-kira sudah, langkah selanjutnya adalah semua objek lingkaran ini kita blok. Ingat, hanya objek lingkarannya saja. Objek yang di belakang jangan ikut terblok. Ini saja. Kemudian kita pilih fitur shaping yang pertama, yaitu weld. Ini untuk menggabungkan semua objek. Nah, teman-teman sudah lihat sekarang bentuknya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih objek yang tadi ya, yang hasil perpotongan persegi dan lingkarannya, karena kita akan taruh objek awannya di dalam sini. Kemudian pilih lagi intersect. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita hapus. Oke, kelihatan ya, sudah jadi. Berikutnya kita buat objek ini mungkin, atau ini dulu lah. Ini ada gambar siluet burung camar. Nah, cara membuatnya di sini saya perbesar dulu. Kita buat besar dulu nggak apa-apa, nanti bisa diperkecil gambarnya. Pertama kita bikin lingkaran. Kemudian ini mirip seperti cara membuat gambar bulan sabit yang kita bahas di video sebelumnya. Kita buat objek lingkaran satu, kemudian kita copy dengan cara klik kanan. Kemudian ini kita ke tengah, atur ke tengah, maaf. Nah, seperti itu. Ini saya perbesar sedikit. Oke, kira-kira segitu ya. Turunkan. Ya, sekali lagi, ukuran atau bentuk tidak harus persis seperti ini. Teman-teman bisa kreasikan sesuai selera masing-masing. Ini kita blok. Kemudian kita gunakan lagi fitur shaping, kali ini back minus front, karena kita akan memotong objek lingkaran yang di belakang menggunakan objek lingkaran yang di depan. Hasilnya seperti itu. Kemudian saya copy, klik kanan, kita mirror, kita dempetkan ke sini, ratakan. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita buat untuk ekornya, kita gunakan segitiga, kira-kira seperti itu. Nah, pertama supaya dia bisa posisinya di tengah antara dua sayapnya, ini kita gabung dulu dengan weld seperti itu. Kemudian ini kita taruh di sini. Mungkin ini diperkecil sedikit. Kemudian klik keduanya dengan Ctrl Shift, kemudian rata kiri kanan dengan C. Kemudian kita gabung lagi dengan weld. Nah, hasilnya seperti itu. Mudah kan? Kemudian ini tinggal kita perkecil, sesuaikan ukurannya di sini. Kemudian ini agak besar. Kita copy, geser, klik kanan, perkecil. Kemudian tambahkan satu lagi, sini klik kanan lagi, perkecil lagi. Baik. Sudah jadi. Berikutnya kita buat objek siluet perahunya. Caranya ini gampang sekali, kita pakai dengan objek basic shape. Kita pilih trapesium, kita buat badan perahunya, kita balik dengan mirror, kemudian ambil poligon lagi, kita ambil lagi segitiga, buat segitiganya sama sisi. Cara membuat segitiga sama sisi, tekan tombol Ctrl, kemudian drag, kemudian ini kita rotasi, atau teman-teman juga bisa gunakan fitur basic shape tadi ya. Coba kita cek dulu.
Di basic shape juga ada segitiga. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Ini juga bisa digunakan. Nah, ini 135 rotasinya. Taruh di sini, klik keduanya, ratakan kiri kanan dengan, oh maaf, tidak. Ternyata tidak di tengah ya. Ya, kira-kira aja di sini. Kemudian blok keduanya pilih lagi weld. Oke, sudah jadi. Kita atur posisinya di sini. Perkecil. Baik, kalau sudah, berikutnya kita buat objek ini ya, air lautnya. Kita gunakan ellipse tool. Kita buat pertama di sini. Kemudian kita convert ke kurva. Aktifkan shape tool. Kita buat bentuknya, kita modifikasi seperti ini. Ini dikira-kira saja. Oke. Kemudian ini kita klik ya dengan tombol shift dengan objek lingkarannya, kemudian kita pilih lagi intersect. Maka akan muncul objek seperti ini. Ini kita hapus. Berikutnya untuk objek ini ya, semacam apa, katakan buih air lautnya, kita copy saja objek yang tadi, kita geser, kemudian klik kanan, ini kita perbesar ke sini. Oke, kemudian kita pilih lagi intersect dengan objek lingkarannya, ininya kita hapus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat pulaunya dengan objek ellipse. Kita buat ellipse, kita taruh di sini kira-kira saja. Kemudian kita intersect lagi dengan lingkarannya, kita hapus lagi. Mungkin ini ukurannya nggak sama persis sama yang ini ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini kita copy, geser, klik kanan, kemudian kita ubah sedikit bentuknya. Kita pakai apa juga bisa, pakai shape tool, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita intersect dengan objek ininya, pulaunya. Intersect, kita hapus. Selanjutnya kita buat gambar pohon kelapanya dengan persegi panjang. Kita buat dulu lurus di sini. Kemudian kita convert ke kurva. Ini saya mohon maaf, mouse-nya agak kurang bagus, jadi pointernya lari-lari ya. Convert ke kurva, kemudian kita aktifkan shape tool, kita modifikasi bentuknya seperti ini ya. Kita atur dulu kemiringannya sambil mengatur posisi, kemudian baru kita select all to curve, kita ganti dalam bentuk supaya bisa dilengkungkan garisnya. Nah, kalau kira-kira sudah dirasa sudah bagus bentuknya, kita lanjut membuat daun kelapanya. Kita gunakan segitiga aja, segitiga. Kita buat objek segitiga dulu, kemudian kita oke, kita putar sedikit. Ini lagi-lagi mouse-nya.
taruh di sini, convert to curve, kemudian aktifkan shape tool. Untuk mengaktifkan shape tool, cara paling mudah klik kiri 2 kali ya, atau teman-teman bisa pilih tool di sini di toolbar. Kalau saya biasanya pakai klik kiri 2 kali biar simple. Ini kita hapus titik yang 3 di sini. Tersisa 3 titik saja di sudut, kemudian select all, kita ganti ke curve. Kemudian ini kita lengkungkan. Oke. Selanjutnya, nah ini objek daunnya ini kan mirip ya. Jadi tinggal kita copy aja. Klik kanan, mirror, putar sedikit. Nah, tinggal dimodifikasi aja bentuk yang pertama tadi supaya ada variasi bentuk ya. Oke. Kita copy lagi, mirror lagi, putar lagi sedikit. Taruh di sini. Oke. Ini juga bisa tinggal di copy, geser, copy, kemudian perbesar sedikit. Intinya ini kreativitas saja ya, tinggal dimodifikasi. Tidak ada ketentuan yang baku gitu bentuknya harus seperti apa. Nah, ini murni kreativitas saja. Klik kanan lagi, kita putar. Nah, ini di sini kan ada ini ya, sedikit apa namanya tuh? Ada kayak terpotong gitu kan. Itu nanti kita edit. Sekarang kita bikin satu lagi. Klik mirror, putar. Kemudian kita perbesar dan kita edit bentuknya sedikit. Oke. Nah, jadi gini. Di sini kita lihat ini kan 3 daun ini warnanya sama. Nah, untuk biar mudah nanti waktu memberi warna, ini kita gabung aja ketiganya dengan well. Nah, dia jadi satu objek gitu kan. Begitu juga yang 3 daun yang ini kalau warnanya sama nggak apa-apa digabung. Tapi ini karena posisinya beda, ini di belakang. Jadi yang kita gabung yang ini aja 2. Karena sama-sama di depan. Ya, ini bisa kita rapikan nanti. Ini kita hapus saja. Kita hapus, ini juga dihapus. Untuk menghapus bisa pakai delete, bisa diklik 2 kali. Oke, sudah. Nah, ini tinggal kita potong ini sedikit caranya. Kita bikin objek segitiga lagi. Kemudian kita taruh di sini. Ini kita miringkan sedikit. Nah, seperti itu. Ini kan? Ada 2, berarti kita bikin 2 objek. Jadi ini gunanya untuk sebagai pemotong. Ini kita gabung. Terus kita klik shift dengan objek daunnya, terus kita potong dengan back minus front. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sudah jadi, semua objek sudah kita buat, tinggal kita beri warna. Pertama untuk cara memberi warna secara standarnya kan di sini ada color palette ya. Teman-teman bisa pilih saja warna yang ada di sini, ini banyak pilihan warna. Dan kalau warnanya tidak ada yang cocok di sini, ini masih bisa dipilih pilihannya banyak sekali di sini. Tiap warna ini ada spektrumnya. Ini bisa dipilih aja. Caranya klik kiri tahan ya, berapa detik sampai keluar. Ada pilihan warna yang banyak sekali. Nah, itu bisa dipilih untuk memberi warna. Tapi berhubung di sini sudah ada contoh warna, jadi saya biar cepat untuk menghemat durasi kita,
saya pakai color eyedropper ya untuk mengambil sampel warna. Kemudian kita kasih warna di sini. Kemudian ini juga kita tinggal kasih warna. Ini sorry. Nah, ini kalau kejadiannya seperti itu berarti posisi objeknya belum pas ya. Artinya objek ini harusnya di bawah ini, tapi ternyata posisinya masih di atas. Nah, caranya untuk memindah objek, kita gunakan order. Ini bisa dipilih nanti. Kalau saya pilih in front of, saya mau taruh dia di depan objek air lautnya. Jadi ini nanti warnanya putih. Maaf, kita kasih dulu warna ini, kemudian yang ini putih. Nah, berarti objek yang ini kita naikkan dengan cara control patch up ya. Kemudian ini kita ambil warnanya di sini, terus terakhir ini. Selanjutnya kita ambil warna untuk siluet burung camarnya. Oke. Seterusnya kita ambil warna perahunya. Nah, kita blok semuanya, kemudian pilih ini ya, bisa di sini atau bisa di sini juga. Pilih yang ini. Klik kanan untuk menghilangkan outline. Nah, oh ternyata masih ada satu. Ini masih di luar objek. Nah, caranya kita gampang saja. Kita klik ini dengan objek lingkaran, kemudian kita pilih lagi intersect. Ininya kita hapus. Sorry. Objeknya di belakang ini deh. Saya pindahkan dulu ke atas. Nah, itu objeknya sembunyi di belakang. Ini saya pindahkan juga ke atas. Oke teman-teman, sekarang semua objek sudah selesai, tinggal kita kasih sedikit teks sebagai pemanis. Nah, ini sebenarnya ada kendala di softwarenya sepertinya ya. Karena seharusnya ketika kita membuat objek yang baru, maka posisi objek itu berada di atas. Nah, ini posisinya sekarang di bawah. Ini kita hapus saja, ini kita ambil sampelnya di sini saja. Nah, ya harusnya tadi bisa ya. Tapi karena ini ada sedikit kendala, jadi saya ambil tulisan yang dari samping. Karena intinya kan kita sekarang membahas tentang cara memotong dan menggabungkan objek untuk membuat sebuah desain vektor. Nah, sekarang teman-teman sudah lihat hasilnya, ya kurang lebih mirip. Dan desain ini kita buat hanya dengan menggunakan fitur-fitur shaping. Ya, dan sangat sederhana sekali, sangat gampang sekali. Teman-teman bisa lihat sangat mudah sekali membuat desain vektor di CorelDRAW. Silakan dicobakan di rumah. Oke, itu tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman supaya yang lain juga dapat ikuti tutorial ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.